Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Cici Alpiana Sari Lubis, salah satu pemateri dari acara Tuntas 1 2025. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan menjadi pemateri dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke soal Ekonomi Mikro Islam untuk angkatan 2024. Oke, untuk soal pertama itu ada sebuah barang yang bermanfaat tapi keberadaannya tidak langka, yakni tersedia dengan melimpah, tidak akan memiliki harga. Mengapa? Jadi, jawabannya itu karena harga muncul dari kelangkaan relatif. Nah, maksud dari harga muncul dari kelangkaan relatif yaitu jika ada barang bermanfaat namun jumlahnya terbatas, apalagi langka, maka orang banyak yang menginginkannya dan akan muncul nilai tukar atau harganya. Namun sebaliknya, jika ada barang bermanfaat namun jumlahnya melimpah dan tidak terbatas, maka orang tidak akan menukarnya dengan duit karena bisa mendapatkannya secara gratis dan tidak akan muncul nilai tukar atau harga di barang tersebut. Contohnya itu barang matahari. Jadi maksudnya ini, kalau sebuah barang itu langka atau tidak melimpah dan orang menginginkannya serta bermanfaat, maka akan muncul harga jual dan akan diperjualbelikan. Namun sebaliknya, jika harga tersebut atau barang tersebut melimpah dan bermanfaat, orang tidak akan membelinya dan harga itu tidak akan muncul. Nah, lanjut untuk soal kedua. Kemampuan konsumen dalam membeli sesuatu barang atau jasa dibatasi oleh pendapatan atau anggarannya. Kemampuan itu dapat digambarkan sebagai kurva budget constraints atau budget line. Nah, bisa kita lihat dari gambarnya. Lalu pertanyaannya, apa arti titik S di sebelah kanan kurva dan titik U di sebelah kiri kurva dalam gambar tersebut? Untuk jawabannya, bisa kita lihat dari kurva. Nah, di kurva ini, untuk garis yang ini, itu disebut dengan budget line atau batas pendapatan seseorang. Jadi, pendapatannya itu diukur dari garis ini, atau budget line. Lalu, untuk titik S ini merupakan barang yang tidak dapat dibeli oleh seseorang karena harga barangnya yang mahal dan anggaran pendapatannya tidak cukup. Jadi, kalau seseorang ingin membeli titik S ini, dia tidak akan sanggup membelinya karena harganya mahal dan dia itu di atas dari anggaran atau pendapatan dia. Jadi dia itu uangnya tidak cukup untuk membeli titik S ini. Sedangkan titiku merupakan barang yang dapat dibeli karena harga barang yang murah dan anggaran atau pendapatannya masih sisa. Nah, di bawah garis budget line ini ada titikku, sehingga orang-orang itu bisa membeli barang titikku ini karena harganya yang murah dan pendapatan atau anggaran mereka tidak akan berkurang. Maksudnya eh, masih ada sisanya, tidak akan habis gitu. Lalu untuk soal yang ketiga, kita masuk ke soal perhitungan. Nah, di soal itu sebuah kurva permintaan dinyatakan dalam fungsi matematis sebagai P sama dengan 7.800 dikurang 1,2 Q. P itu disebut dengan price dan Q itu quantity. Nah, untuk pertanyaannya, yang A, apa pada tingkat harga 7.500 berapa nilai total revenue atau TR? Yang kedua, jika penjual ingin agar barang dagangannya laku sebanyak 5.000 unit, berapa harga yang harus dia kenakan? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, pada tingkat harga 7.500, berapa nilai total revenue-nya atau TR-nya? Nah, kita bisa membuat diketahuinya dulu bahwa P-nya tadi, price-nya tadi itu 7.800 dikurang 1,2 Q. Yang ditanya TR.
Namun sebelum kita masuk ke TR, kita harus mencari tahu dulu kuantitinya berapa. Nah, dari soal yang A, kita ketahui bahwa harganya itu atau price itu 7.500. Jadi P sama dengan 7.500. Lalu kita masukkan kurva atau rumus dari P 7.800 dikurang 1,2 Ki. Karena P-nya sudah diketahui 7.500, tinggal kita masukkan angka yang 7.500-nya. Selanjutnya, untuk yang 1,2 kita pindah ruaskan ke depan. Jadi 1,2 Ki dikurang 7.800, 7.500-nya dipindah ruaskan dari positif menjadi negatif. Lalu 1,2 Ki sama dengan 3.000. 3.000 ini 300. 300 ini pengurangan dari 7.800 dikurang 7.500. Selanjutnya untuk angka 1,2 dipindahkan ke bawah dari 300 sehingga 300 dibagi 1,2 hasilnya 250. Nah, jika sudah diketahui kuantitinya, baru kita masukkan ke rumus TR. Rumus TR sendiri itu ada P dikali Q atau price dikali quantity. Nah, tinggal kita masukkan saja angkanya. P-nya kita pakai yang 7.500 dikali 2.250 dari pencarian di awal. Sehingga hasil akhirnya itu 1.875.000. Lalu masuk ke soal kedua, jika penjual ingin agar barang dagangannya laku 5.000 unit, berapa harga yang harus diketahui? Jadi dari soal itu kita sudah mengetahui kuantitinya itu 5.000, yang ditanya itu price-nya. Nah, dari uh, soal yang diketahui di awal itu kan 7.800 kurang 1,2. Nah, itu kita tinggal masukkan kuantitinya saja di bagian Q-nya. Jadi, price atau P sama dengan 7.800 dikurang 6.000, P sama dengan 1.800. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di soal yang terakhir ini merupakan tabel biaya produksi. Dari soal kita ketahui sudah mendapatkan, sudah diketahui Q, VC, VC, TC, dan MC. Lalu untuk pertanyaannya, yang A, berapa nilai Q1 dan TC2? Yang B, berapa nilai biaya total atau fixed cost-nya? Nah, cara menjawabnya biar tidak bingung, yang pertama kita harus tahu dulu rumus dari pertanyaan yang ditanyakan. Misalnya Q1. Q1 untuk mencari Q1 rumusnya adalah MC delta TC per delta Q. Nah, delta TC ini merupakan selisih atau pengurangan dari TC1, TC2 dikurang TC1. Dan delta Q merupakan pengurangan dari delta Q2 dikurang Q1. Nah, dari soal, kita sudah mengetahui bahwa TC satunya itu 5.040, sedangkan TC2-nya masih kosong. Jadi, kita bisa lewatkan saja karena ini belum dapat nilainya. Lanjut kita cari